Itu Pak Hendri. Untuk itu waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama, kita belajar bersama tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada Bu Kepala Sekolah, Bu Bay yang telah mengizinkan, juga staf yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama dan menjadi lebih baik ke depannya. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti melakukan sesuatu itu ingin memenuhi kebutuhan, ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kesenangan, mencari kesenangan, kemudian kasih sayang, cinta, penguasaan, dan kebebasan. Ini semua juga yang mendasari siswa-siswi melakukan suatu perbuatan di sekolah. Misalkan siswa-siswi kita di kelas itu melakukan kesalahan. Sebenarnya siswa ini sedang ingin mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Misalkan dia ngebercandain temannya, mungkin dia pengen diperhatiin oleh temannya, atau dia jahil kepada temannya, mungkin dia pengen senang-senangnya itu, mencari kesenangan itu dengan jahil. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri, siswa kita itu baik dia berbuat baik, baik dia berbuat kesalahan, misalkan melanggar peraturan, itu sebenarnya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ya. Jadi ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol ketika kita dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita merenungi bersama, termasuk saya merenungi, kita pernah ada di posisi ini semua ya. Nah, saya jujur sendiri udah pernah di posisi semua. Udah menjadi posisi penghukum, membuat anak merasa bersalah, di posisi teman, pemantau, dan yang paling bagus adalah untuk menyelesaikan masalah siswa di posisi manajer. Tentunya adalah manajer di dalam kelas ya, itu dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, misalkan di posisi penghukum, guru itu menghardik, menginjak-injak, menyakiti dan menyindir. Mungkin kita merasa puas ya dengan menyindir anak, menghardik, tapi kalau kita resapi capek juga. Capek kepada diri kita sendiri ya, capek juga, malah capek, kita malah pusing. Ya, ngomel-ngomel mulu malah pusing gitu, malah capek, menguras energi ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kata bu gurunya, apa kata pak gurunya. Hasilnya apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berkelak atau berbohong ya, supaya tidak dihukum gitu. Nah begitu, pasti berbohong kesananya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Sebenarnya murid itu guru itu galak sekali ya, gitu ya. Menempatkan guru itu di luar dari dunia berkualitas. Kemudian murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Pasti dia berkata begitu. Ke sana kelanjutannya, dan dampak pada murid, dampaknya adalah siswa pasti mengulangi kesalahan lagi ya, mengulangi kesalahan lagi. Karena ini bukan kesadaran intrinsik dari dalam dirinya, karena dari ekstrinsik, faktor dari luar gitu. Kemudian di posisi kedua, membuat anak merasa bersalah. Guru pasti selalu berceramah, dia mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan pasti guru berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu
Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, gitu ya. Lebih parah lagi, ibu stres. Capek. Nah, gitu ya. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong pastinya ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tapi di sini gurunya itu menganggap, wah, guru saya itu pasti ada niatan baik di sini ya. Dia kelebihannya adalah murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas di posisi membuat anak merasa bersalah ini. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Dia pasti berkata begitu. Kemudian dampak pada murid, akhirnya apa? Murid merasa rendah diri ya. Rendah diri ini juga akhir yang tidak baik ya. Murid merasa rendah diri. Kemudian di posisi teman. Nah, ini posisi teman. Dulu kita menganggap, wah, posisi teman itu adalah posisi yang baik ya dalam menyelesaikan masalah kepada anak, kepada siswa, atau ketika kita mengajar, ini posisi teman, posisi yang baik nih menurut kita. Tapi bagaimana akhirnya? Di posisi teman pasti guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Alasan-alasan apa? Kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian gurunya pasti berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah begitu. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, begitu ya. Biasanya selalu ada bujukan, ya, bujukan gitu. Ayolah, lakukan demi bapak, gitu ya. Itu dalam posisi teman. Hasilnya, anak siswa itu akan ketergantungan. Ketergantungan, selalu minta saran kepada guru, begitu, ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Makanya murid selalu meminta saran bagaimana. Jadi itu adalah kelebihan dari posisi sebagai teman. Kemudian murid pasti berkata, saya pikir bapak ibu itu sebagai teman. Ya, ternyata begitu. Jadi menganggap bahwa gurunya itu sebagai teman, dan di sini mungkin ketidakbaikannya nanti siswa itu akan ngelendotin atau mungkin ada sedikit ngelunjak gitu ya di posisi guru sebagai teman ini ya, itu posisi guru sebagai teman. Kemudian dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan dengan guru. Nah, selanjutnya di posisi yang selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Nah, ini guru selalu menghitung dan mengukur, memantau, dan selalu berkata kepada muridnya kalau melakukan kesalahan, apa peraturannya? Dan bertanya kepada anaknya, apa peraturannya? Nah, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi, bila dipantau. Kalau misalkan ditinggalin nama gurunya, begitu lagi, balik lagi ya. Kalau ada gurunya, wah, ada Pak Henry, misalkan begitu. Ada Pak Muklis. Nah, itu ada Pak Merdi, ya, pada masuk begitu. Tapi ketika gurunya nggak ada, ke bawah istirahat, ramai lagi, begitu ya, berbuat melanggar peraturan lagi. Itu di posisi pemantau. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, ya, dalam dunia berkualitas itu. Kemudian murid pasti berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Dalam posisi pemantau ini ada reward and punishment ya. Guru memberikan hadiah dan hukuman. Pasti murid itu akan berkata, Pak, hadiahnya apa Pak kalau saya berprestasi? Bu, hadiahnya apa Bu? Nanti Ibu kasih bintang ya, kata Bu Sipa begitu ya. Itu. Nah, kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Akibatnya murid itu melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya atau sanksinya. Misalkan dapat 100 nih, mau dia kasih hadiah buku sama Pak Henry, belajar tertib nih, nanti dikasih nilai bagus sama Pak Henry. Itu pasti berpikirnya hadiah atau hukuman. Dan posisi yang paling bagus dalam hal ini adalah manajer ketika kita di kelas ya, dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan siswa. Guru berbuat pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
dalam posisi sebagai manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Mengapa kamu melakukan itu? Apa yang mendasari kamu melakukan itu? Apa tujuannya kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru juga berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini ini di kelas? Kalau misalkan ada siswa yang berbuat nggak baik pada temannya, apa yang kamu yakini? Misalkan kita meyakini bahwa kita harus menghormati teman, kemudian menguatkan pribadi supaya ada kesadaran pada si anak. Kemudian dalam dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini adalah kelebihannya dalam manajer ini berkolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Antara guru dengan siswa atau murid dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak hanya guru saja dalam menyelesaikan masalah, nggak hanya murid saja, tapi diperlukan kolaborasi, kerjasama antara guru dan murid diharapkan. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan, memperbaiki diri. Dan dampak pada murid adalah di posisi manajer ini, murid akan mengevaluasi diri, merenungi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dalam posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik, di mana ada kerjasama antara guru dengan siswa agar siswa mau mengoreksi dirinya sendiri, mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dari sini kita pasti mengalami semuanya nih. Saya juga pernah mengalami di posisi penghukum, membuat anak merasa bersalah, teman, pemantau, dan dari sini saya juga belajar di posisi manajer. Kita belajar dari sana dan alhamdulillah ada introspeksi diri, ada perubahan pada anak, walaupun sedikit-sedikit tetap kita laksanakan itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan ada posisi pembuat orang merasa bersalah, pembuat anak merasa bersalah. Pasti ada pernyataannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian posisi penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pasti kepada anak berkata begitu, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ada di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu ada di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, pasti ada pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, Bu Sipa pasti berkata begitu. Dan di posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ada si anak itu merasa berpikir dalam posisi manajer ini, bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Jadi ada introspeksi bagi dirinya sendiri. Kemudian di posisi penghukum, kamu selalu yang paling terakhir kalau datang. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang ada pada posisi-posisi ketika kita menyelesaikan masalah pada siswa. Kemudian ini ternyata dari posisi pemantau itu bisa kita berubah beralih ke posisi yang lebih baik lagi, yaitu posisi manajer, dimana kalau pemantau itu ada konsekuensi, ada hadiah, dan posisi manajer itu bisa memperbaikinya. Jadi dari posisi manajer itu posisi pemantau itu bisa kita memperbaiki diri, berubah ke posisi manajer ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tentang segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapan ketika kita menyelesaikan permasalahan pada anak. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Apa sih maksud menstabilkan identitas? Jadi ketika kita ada masalah itu, siswa itu biar tenang dulu, biar tenang, posisinya stabil, jadi dia bisa berpikir jernih.
dan ada perkataan begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya, nak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Pasti berkata begitu. Kemudian ke tahapan yang kedua, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Seperti yang tadi kita pelajari bersama bahwa setiap anak itu melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan benar atau salah itu pasti ada tujuan atau kebutuhan yang dia peroleh, baik itu cinta, ingin diperhatikan, atau kesenangan, ya misalkan. Dan ada perkataan-perkataan begini di tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, nak, mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia berpikir, introspeksi diri, gitu ya. Kemudian di urutan yang ketiga, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebenarnya apa sih keyakinan yang kamu percayai? Apa sih keyakinan yang kita percayai di kelas? Apa sih kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Nah, jadi ada 3 tahapan ya, 3 tahapan segitiga resolusi. Untuk lebih jelasnya, mohon izin saya akan menjelaskan tahapan-tahapan saya dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Di antaranya tentunya pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami ya, pernah mengalami masalah siswa. Kita belajar bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bersama ya. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga resolusi. Ini berurut ya tahapannya ya. Jadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kasus yang ke-1, kemarin Roni berkata kasar dan berkata jorok. Nah, tentunya tahapan ke-1 adalah menstabilkan tindakan. Jadi biar emosinya stabil dulu, biar tenang. Bukan hanya Roni saja yang pernah berkata itu, teman-teman Roni juga pernah berkata yang kasar dan jorok. Bukan hanya Roni saja yang pernah melakukan itu. Ya. Sekarang dulu atau lama sebelum diraba, pusing itu dia ketinggalan tugas.
Nah, jadi tahapan yang pertama itu menstabilkan tindakan ya. Menstabilkan tindakan, jadi biar si anak tenang, stabil emosinya, mau memperbaiki kesalahan Romi. Tentunya Romi ada alasan kenapa Romi berkata. Kemudian tahapan kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kenapa dia berkata kasar? Ada alasannya dia. Kalau Fahri disuruh temen. Alasannya apa? Atau alasannya keceplosan dan lingkungannya terbiasa berkata begitu. Ingin menjadi lebih baik, dihormati oleh teman, ingin disayangi oleh teman, ya, ingin dekat dengan teman, tentunya harus dengan perkataannya baik, ya. Ini kasusnya beneran ya, kasus beneran. Romi itu berkata kasar kepada teman, gitu ya. Sampai sekarang gua masih Pak. Nah, Kalau di kantin kita terus berikan segitiga restitusi terus ya kepada anak, mengingatkan agar dia mau memperbaiki. Kenapa gak dilakukan dulu gitu. Udah lah, selisihnya aja lah. Nah, dengan melaksanakan segitiga restitusi itu si anak itu yang tahap ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu si anak itu mau mengoreksi dirinya sendiri. Dia juga berpikir, lihat matanya bagaimana, pikirannya bagaimana. Dia juga berpikir ketika ditanya-tanya. Tidak menghormati teman kita. Mau menjadi lebih baik lagi. Bilangnya mau. Apa? Dan pulang belum diulang lagi. Nah, kita berikan segitiga restitusi lagi ya. Balik lagi ke tahap ke-1, kedua, ketiga. Kalau misalkan anak masih berbuat begitu lagi ya. Biar anak ada ada mengoreksi dirinya sendiri, dan jangan lupa juga kita juga bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa menyampaikan gitu. Nah, di sini tentunya kelebihan dari segitiga restitusi itu adalah adanya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah dari guru dengan siswa, dan kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Dan dalam menyelesaikan cirinya segitiga restitusi ini menyelesaikan permasalahan dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan agar si anak mau memperbaiki dirinya, mau mengoreksi, mau merefleksi perbuatan yang sudah dia lakukan. Kemudian dari segitiga restitusi ini mudah-mudahan itu ada kesadaran internal dalam dirinya untuk anak tidak melakukan lagi perbuatan yang salah atau yang tidak baik. Selanjutnya, tadi saya mau tanya Bapak Ibu, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Apa saja? Tahapan yang pertama apa? Menstabilkan emosi anak, ya, atau menstabilkan tindakan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang dia pegang teguh ya, atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu tadi tentang keyakinan kelas yang sudah Pemuklis jelaskan. Kemudian dari saya juga tentang segitiga restitusi dan kebutuhan yang mendasari setiap perbuatan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan bersama, yang mau didiskusikan atau sharing bersama untuk perbaikan ke depan, silakan Bapak dan Ibu, kita mencari solusi bersama atau belajar bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru semuanya.
Terima kasih, mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi dalam mendidik putra putri Indonesia dan bisa mengaplikasikan ilmu apa yang sudah kita peroleh. Terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau penjelasan dari saya dan Pak Mokes ada kekurangannya. Kita belajar bersama, kita diskusi bersama. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya, Pak Medi? Silakan. Waktunya. Ya, saya nanya nih boleh? Boleh Pak Medi, silakan. Biar dia tipis aja, nggak apa-apa. Mau pakai ini. Nanti sharing, kita sharing. Kita sharing aja kali ya. Coba di slide yang apa ya, coba Sebut gitu ya. Slide mana? Tentang apa? Betul ini. Tadi yang jelas Kebutuhan mendasar. ya. 5 kebutuhan mendasar. Ada ya intinya gini deh. Intinya kita kan ngajarin anak itu kan nggak boleh yang namanya menghakimi segala macam ya dengan kekerasan, ya kan? Nah sedangkan anak ini balik lagi itu seperti kayak kamu pegang yang menggenggam itu, keyakinannya yang dia pegang itu teguh banget gitu, keyakinannya bahwa tindakan si anak tersebut itu benar gitu yang dia lakukan. Nah kita nggak mungkin kan nanyain apakah tindakan kamu benar, ya pasti benar, saya benar. Contoh kasus kayak ada satu anak merasa diejek dan yang diejek itu orang tuanya, dan orang tuanya sekarang merasa diejek, mukul lah, bek gitu, nggak terima karena orang tuanya, Pak saya nggak terima Pak, kalau saya yang diejek masih nggak masalah, tapi orang tua saya harus junjung tinggi gitu harkat derajatnya. Banyak yang kayak gitu, pukul lah, bek, nangis, berantem lah. Itu pegangan teguh, itu ibaratnya pandangan dia di keluarganya harus menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga. Mukul benar jelas gitu. Nah kita sebagai guru nggak mungkin nanya begini, apakah tindakan kamu benar? Ya pasti benar tindakannya, karena saya ngerasa dihina, ngerasa ditindas, ngerasa dikata-katain, saya harus bela diri gitu, ya kan? Nah sekarang kita nggak mungkin dengan cara mukul ya, itu apa namanya ya, memang salah, tapi itu ada sebuah perlawanan. Kita diam salah, refleks karena bela diri. Itu sama kayak kita kalau orang dewasa nih di jalan ada begal, tinggal kita yang matiin orang atau orang yang matiin kita, duluan yang mana gitu kan, hampir sama nggak beda jauh. Intinya bela diri. Nah untuk berkaitan dengan segitiga restitusi ini kadang agak sedikit bertolak belakang gitu, karena berkaitan dengan prinsip yang dia pegang gitu. Nah untuk bisa memahami bahwa cara mukul itu salah gitu kan, salah itu gimana caranya, nggak mungkin ditanya aja, pasti jawabannya benar, apalagi orangnya yang sedikit emosian, lu pasti benar, ini tindakan saya benar, bapak saya ngajarin seperti ini, ibu saya ngajarin seperti ini, orang tuanya mendidik anaknya seperti itu gitu loh. Nah sekarang pandangan bapak dan bapak nih, bapak-bapak ini baru menggerak bagaimana untuk menangani masalah seperti ini. Monggo. Terima kasih. Oke, makasih Bang Edi atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Edi ya, tentang prinsip yang dipegang si anak. Kalau misalkan dia diejek orang tua, dia berkeyakinan harus membalas ya. Nah ini bisa jadi adalah dia kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan untuk yang dia cari itu kebutuhan bertahan hidup di sini ya. Atau tadi yang lima kebutuhan dasar itu dia salah satunya adalah bertahan hidup ya, mempertahankan diri dia karena ada sesuatu keyakinannya yang
misalkan diganggu oleh temannya. Nah, di sini sebelum kita ke segitiga restitusi adalah kita berusaha dulu mencari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah disepakati bersama dengan si anak, ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu. Di antaranya apa? Misalkan menghormati teman, menghargai teman, menyayangi teman, ya. Kesepakatan kelas kita. Nah, di sini juga dalam posisi ini, dalam ketika menerapkan segitiga restitusi, guru menjelaskan masalah ini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari solusi yang terbaik. Mencari solusi yang terbaik, bukannya kamu ini salah, kamu pertama duluan yang mengejek orang tuanya, ya. Kamu juga salah, kamu yang mukul. Bukan begitu, tapi di sini adalah mencari jalan keluar yang terbaik, ya. Cari jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa agar siswa itu mau merenungi tentang perbuatannya, mau mengoreksi tentang perbuatannya, begitu, ya. Terus di sini di segitiga restitusi ini kita juga membuat sebuah pertanyaan. Ada loh cara yang lebih baik lagi. Kamu ingin dihormati, kamu ingin hak-hak kamu tidak dilanggar dengan menegur teman, dengan menasihati teman, begitu. Jadi sebelumnya kita juga kepada anak itu sudah memberikan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, dan dalam menyelesaikan masalah itu bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi yang terbaik, begitu, solusi yang terbaik, dan menanyakan kepada si anak, ada selain kamu dengan memukul ini menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Di antaranya apa? Kita diskusikan bersama dengan bapak ibu guru. Kamu misalkan terus terang bahwa kamu sudah diejek orang tua, caranya solusinya bagaimana, Pak? Saya potong Pak Hendrik, mohon Silakan. Saya potong, mohon maaf. Maksud saya untuk biar gimana mematahkan si prinsip itu, gitu loh. Solusinya kan nggak, kalau misalnya kalau udah mukul buat kekerasan, iya. Kalau misalnya kenapa-napa, kalau punya luka, nah itu kan pasti ada efek. Orang tua pasti komplain. Kalau ke depan pasti dikumpulin rapat, iya, dengan cara betul. akomodasi, gitu loh. Guru, kepala sekolah sama orang tua murid itu udah pasti solusinya. Tapi kalau ini berulang lagi dan perulangannya ini lebih dari 2 kali. Dan mungkin yang ejek 1 orang atau orang yang lain beda lagi. Gitu loh maksud saya. Agak susah. Kelasnya Pak Hendri Iya kan? yang sekarang. Nah, Hari tuh. ada aja pasti mengejek orang tua. Nah, di sini Gak usah kasih perangkat deh, nggak beda ya, jauh. betul. Iya terus tiap Nah, hari ini- tuh sampai kedengeran kelas 6 kok. Ini- Romi berantem belakang, itu kelas 4 kan kasusnya kayak gitu. Lanjut Pak. akibat dari sini. Nah, dari sini ini apa namanya? Kita kalau misalkan kejadian berulang lagi, kita terus berikan segitiga restitusi lagi, tanyakan lagi kasusnya yang sama seperti itu, dari mulai tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan di sini kalau misalkan dia mengejek orang tua, kemudian kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini kita juga perlu kerjasama dengan orang tua siswa. Mengapa si Raka ini, kebetulan si Raka sudah saya panggil orang tuanya, dia sih menjadi lebih baik, ya, ada perubahan ke arah positif, tapi bertahap, perubahannya tidak besar. Romi juga sama, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi tidak langsung berubah 360 derajat, enggak, bertahap-tahap sedikit. Ya 180 derajat gitu, jadi atau 360 derajat, jadi perubahannya sedikit-sedikit, ya begitu. Dan tadi saya sampaikan, kita juga bisa mensosialisasikan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan orang tua siswa, ya, dengan orang tua siswa. Bisa kita berdiskusi dengan orang tua siswa, kenapa si anak ini Iya, maksud.
sering melakukan kesalahan begini ya. Mungkin Pak Muklis bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Henry dan Pak Merdi. Mungkin berkaitan dengan masalah peserta didik kita yang sering mengata-ngatain atau membawa nama orang tua ya. Itu hobi banget. Iya, di kelas saya juga seperti itu Pak. Tapi kalau saya pengen itu udah pakai bersiang deh. Iya. Hobi bukan sering hobi mereka. Ini sampai saya Iya. Hobi mereka. terus saya Pasti. masih istirahat nih. Ramenya Tentunya seperti itu, hal-hal seperti itu Sama lingkungan. memang tidak bisa disalahkan oleh beberapa faktor. Pasti banyak faktornya, entah dari lingkungan, entah mungkin kebiasaannya dia juga kepada teman-temannya ketika di luar sekolah. Tapi yang saya yakin pasti di dalam kelas pun guru pasti sudah memberikan yang terbaik gitu. Bagaimana cara menyaring, memfilter, bagaimana si peserta didik ini tidak bisa, maksudnya bisa ketika melakukan sesuatu itu pasti dipikir dulu gitu. Tentunya apa? Dengan kita salah satunya selain segitiga restitusi dan keyakinan ya kita harus memberikan contoh gitu loh Bapak Ibu. Jangan mungkin ketika di luar di lapangan atau bagaimana kita pun sendiri kadang tanpa kita rasa sadari mungkin kita juga bercanda dengan Bapak Ibu guru tuh menggunakan kata-kata yang mungkin menyinggung atau mungkin walaupun tidak menyinggung tapi kadang menurut anak wah Bapak Ibu gurunya jangan bercanda seperti itu. Nah balik lagi gitu, anak itu mencontoh Bapak Ibu, dan mungkin salah satu yang mungkin bisa saya tambahkan yaitu dengan salah satunya kita mulai yang namanya mencontohkan praktik-praktik baik gitu, walaupun yang kecil-kecil tapi kadang anak itu niru gitu. Apalagi mungkin kalau situasinya mungkin kita sudah di posisi sebagai teman, anak mungkin yang suka berlengkutan segala macam yang mungkin dekat sama kita ya mungkin oh Pak ini apa yang mesti Bapak sama Pak Merdi aja mungkin berabro misalkan kalau saya Pak Merdi gitu kan. Apakah boleh apa bercandanya mengata-ngatain orang tua mungkin menjadi hal yang biasa, tapi ya balik lagi salah satunya praktik baik itu yang harus tentunya kita praktikkan terus kepada anak dan terus kita ingatkan dampaknya apa sih untungnya kami mengatakan hal seperti itu. Mungkin itu aja Pak Merdi tambah dari saya karena waktunya memang terbatas. Bapak Ibu juga mungkin pengen pulang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya telah mengikuti diskusi mungkin sosialisasi kita. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Merdi ini aslinya Pak. Saya langsung pamit. Ya, makasih waktunya teman-temannya. Terima kasih. Ya, kesepakatan kelas 5B tahun ajaran 2022-2023. Disiplin terhadap waktu, rukun kepada sesama, jujur dalam perkataan dan perbuatan, rajin dalam belajar dan beribadah, berprestasi dalam belajar, kompak dan kerjasama kepada sesama, kreatif dalam belajar. Oke, terima kasih Nada.
Coba Gebi, apa saja kesepakatan kelas 5B? Disiplin terhadap waktu, rukun kepada sesama, jujur dalam perkataan dan perbuatan, rajin dalam belajar dan beribadah, berprestasi dalam belajar, kompak dan kerjasama kepada sesama, kreatif dan belajar. Oke, terima kasih Gebi, semangat. Apa saja Pi kesepakatan kelas 5B? 1. Disiplin terhadap waktu. 2. Rukun kepada sesama. 3. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 4. Rajin dalam belajar dan beribadah. 5. Berprestasi dalam belajar. Ini 6. Kompak dan kerjasama kepada sesama. Ini 7. Kreatif dalam belajar. Oke, kemarin Romi berkata kasar dan berkata jorok. Nah, tentunya bukan hanya Romi saja yang pernah berkata itu, teman-teman Romi juga pernah berkata yang kasar dan jorok. Bukan hanya Romi saja yang pernah melakukan itu, ya. Nah, Romi mau memperbaiki kesalahan Romi. Nah, tentunya Romi ada alasan mengapa Romi berkata kasar dan berkata jorok kepada teman. Alasannya apa?
keceplosan, atau lingkungan di rumah. Teman-teman Romi suka berkata yang kasar. Lingkungan. Nah, tentunya Romi ingin menjadi lebih baik kan? Ingin menjadi lebih baik, ingin dihormati oleh teman, ingin disayangi oleh teman, ya. Itu ingin dekat dengan teman, tentunya harus dengan perkataan yang baik, ya. Ingin Romi menjadi lebih baik, mau menjadi lebih baik. Dengan kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang tidak dilaksanakan oleh Romi ketika Romi berkata kasar? Tidak menghormati teman, tidak menghormati teman di kelas, ya. Tidak menghormati teman di kelas. Mau Romi menjadi lebih baik lagi? Romi ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi lebih baik lagi? Ingin dihormati teman dan ingin bersama-sama bermain bersama. Nah, tentunya kita harus menjaga ucapan, ya. Terima kasih Romi. Mudah-mudahan ke depan Romi menjadi lebih baik lagi dengan bisa menjaga ucapan dan bisa dihormati oleh teman. Apalagi Romi sebagai ketua kelas, ya, harus mencontohkan yang terbaik, ya. Tapi sudah tahu seragam hari Selasa yang dipakai sekarang apa? Pelajaran apa sekarang? PJOK sekarang olahraga di lapangan. Tapi sekarang pakai seragam apa? Putih merah. Seharusnya nanti pakai seragam apa? Pakai seragam olahraga. Setiap orang pasti pernah lupa pakai seragam, bukan hanya Raffi aja, ya, yang tidak lupa memakai seragam. Tentunya bukan Raffi saja yang akan melakukan kesalahan ini, tapi bisa memperbaiki lebih baik lagi. Dan Raffi tentunya punya alasan. Apa alasannya Raffi menyebabkan lupa memakai seragam? Apakah Anda kesiangan bangunnya atau tidak melihat jadwal pelajaran? Tidak melihat jadwal pelajaran. Nah, maukah Raffi menjadi lebih baik? Mau. Kalau kita melihat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa yang belum Raffi lakukan? Disiplin terhadap disiplin terhadap jadwal dan disiplin terhadap peraturan, ya, mematuhi peraturan sekolah dan antaranya seragam. Nah, bagaimana caranya Raffi menjadi lebih baik lagi? Akan melihat jadwal pelajaran dan menyiapkan jadwal pelajaran untuk besok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi, saya dari kelas 5. Saya dapat pertanyaan dari Pak Hendri. Setelah saya mengetahui bukan saya saja yang berkata kasar, teman-teman saya juga pernah berkata kasar. Namun saya akan memperbaiki agar bisa dihormati oleh teman-teman. Kelas 5. Saya menyadari untuk menikmati dengan Pak Henry. Saya lupa memakai baju seragam. Setelah ada memakai seragam belajar untuk mempersiapkan Seragam sekolah. Lido, Bapak mau tanya, mengapa Lido kemarin main tusuk-tusukan
melakukan yang berbahaya. Bapak yakin setiap orang pernah melakukan begitu kesalahan ya. Nah, Bapak yakin setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan Ridho aja yang melakukan itu. Pasti orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ridho pasti bermain tusuk-tusukan yang tajam itu punya alasan. Apa alasan Ridho main tusuk-tusukan kepada temannya? Untuk mencari apa? Mencari masalah apa senang-senang? Hiburan. Mencari masalah. Nah, kalau mencari masalah, tentunya itu menjadi masalah Ridho. Tapi kalau kamu misalkan kamu mencari kesenangan, senang-senang, ada kegiatan bersenang-senang yang bisa kamu lakukan yang lain, ya. Tidak bermain tusuk-tusukan itu berbahaya, ya. Nah, kesepakatan kelas apa atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah Ridho rencanakan. Ya, mengganggu teman atau bisa mencelakai teman ya. Nah, Ridho ingin memperbaiki tidak kesalahan Ridho? Ingin memperbaiki ya. Dengan cara apa Ridho memperbaikinya? Minta maaf kepada teman dan ya ke guru juga berusaha menjadi lebih baik, menghormati guru dan menghormati teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, saya dari kelas 5B. Setelah saya diberi pertanyaan oleh Pak Henry, saya mengambil dimulai dan mengakui kesalahan saya. Dan oleh karena itu saya akan dimulai oleh kedepannya dan bisa mengawasi ibu dan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Romi berkata kasar dan berkata jorok. Nah, tentunya bukan hanya Romi saja yang pernah berkata itu, teman-teman Romi juga pernah berkata yang kasar dan jorok. Bukan hanya Romi saja yang pernah melakukan itu, ya. Nah, Romi mau memperbaiki kesalahan Romi. Nah, tentunya Romi ada alasan mengapa Romi berkata kasar dan berkata jorok kepada teman. Alasannya apa? Keceplosan atau lingkungan di rumah, teman-teman Romi suka berkata yang kasar. Lingkungan. Nah, tentunya Romi ingin menjadi lebih baik kan? Ingin menjadi lebih baik, ingin dihormati oleh teman, ingin disayangi oleh teman, ya, itu ingin dekat dengan teman, tentunya harus dengan perkataan yang baik, ya. Ingin Romi menjadi lebih baik, mau menjadi lebih baik. Dengan kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah
yang tidak dilaksanakan oleh Romi ketika Romi berkata kasar? Tidak menghormati teman, tidak menghormati teman di kelas, ya. Tidak menghormati teman di kelas. Mau Romi menjadi lebih baik lagi? Romi ingin menjadi seperti apa? Kalau ingin menjadi lebih baik lagi, ingin dihormati teman dan ingin bersama-sama bermain bersama teman. Tentunya kita harus menjaga ucapan, ya. Terima kasih Romi. Mudah-mudahan ke depan Romi menjadi lebih baik lagi dengan bisa menjaga ucapan dan bisa dihormati oleh teman. Apalagi Romi sebagai ketua kelas, ya, harus mencontohkan yang terbaik, ya. Tapi sudah tahu seragam hari Selasa yang dipakai sekarang apa? Pelajaran apa sekarang? PJOK sekarang olahraga di lapangan. Tapi Raffi sekarang pakai seragam apa? Putih merah. Seharusnya Raffi pakai seragam apa? Pakai seragam olahraga. Setiap orang pasti pernah lupa pakai seragam, bukan hanya Raffi aja, ya, yang tidak lupa memakai seragam. Tentunya bukan Raffi saja yang pernah melakukan kesalahan ini. Raffi bisa memperbaiki lebih baik lagi. Dan Raffi tentunya punya alasan. Apa alasannya Raffi menyebabkan Raffi lupa memakai seragam? Apa karena kesiangan bangunnya atau tidak melihat jadwal pelajaran? Tidak melihat jadwal pelajaran. Nah, maukah Raffi menjadi lebih baik? Mau. Kalau kita melihat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa yang belum Raffi lakukan? Disiplin terhadap disiplin terhadap jadwal, ya, disiplin terhadap peraturan, ya, mematuhi peraturan sekolah diantaranya seragam. Nah, bagaimana caranya Raffi menjadi lebih baik lagi? Akan melihat jadwal pelajaran dan menyiapkan jadwal pelajaran untuk besok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi, saya dari kelas 5. Saya dapat pertanyaan dari Pak Henry. Setelah saya mengetahui bukan saya saja yang berkata kasar, teman-teman saya juga pernah berkata kasar. Namun saya akan memperbaiki agar bisa dihormati oleh teman-teman. Kelas 5. Saya menyadari untuk memperingati dengan Pak Henry. Saya aja yang lupa memakai baju seragam olahraga. Lupa memakai seragam belajar untuk mempersiapkan Seragam sekolah. Terima kasih.